Makanya tadi saya mau nyampe sini buat judul, kira-kira pengajiannya bahas apa? Jawabannya yang muncul di hati saya, apa bekalmu, sangumu apa? Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa dimanapun antum berada, di hadapan saya ini wajah-wajah mau mati. Maksud saya wajah-wajah mau mati bagaimana? Usianya rata-rata udah di atas 45 tahun. Betul, betul. Ya, yang wajah-wajah begini, wajah-wajah yang sudah siap dipanen malaikat. Wajah-wajah sudah siap dipanen malaikat. Sayangnya nggak sadar kalau udah hampir dipanen. Maka tugasnya ustadz, tugasnya penceramah, tugasnya kiai, tugasnya habib, tugasnya talibul ilm dan mu'alim mengingatkan kalau umur sudah 45 tahun ke atas itu sebentar lagi waktunya take off, terbang, tinggal landas, pindah, waktunya pindah. Saya mau nanya sama ibu-ibu dan pemirsa serta bapak-bapak, tanya sama semuanya, kalau mau pindah kira-kira mau bawa sangu atau nggak bawa sangu? Mau pindah rumah diangkut-angkut atau nggak diangkut-angkut? Diangkut-angkut. Masalahnya pindah akhirat nggak boleh ngangkut, kitanya diangkut. Semua yang untuk akhirat itu harus dipaketkan sejak sekarang. Semua untuk akhirat nggak bisa nanti dibawa bersama ruh, meninggal nggak bisa. Semua untuk akhirat sifatnya paket, sejak sekarang tiap hari dipaketkan, dikirim ke sana. Nanti berangkatnya tangan kosong, nggak bawa apa-apa, harta jadi milik ahli waris, nama tinggal kenangan, yang dibawa amal soleh. Amal soleh yang mana? Yang sudah dikirim sebelumnya. Nanti kalau udah pindah di sana masih bisa dapat kiriman paket dari yang masih hidup, kiriman paket dari pernah amal jariah, misalnya bangun masjid, bantu pondok pesantren, mensekolahkan anak ke pesantren, menjadikan seorang anak jadi dokter yang soleh atau dokter yang solihah. Itu nanti jadi amal yang pahalanya nggak akan putus, ngalir terus lamanya. Pertanyaan saya untuk saya dan semuanya, sangumu apa? Apa bekalmu? Lurah, camat, RT, RW, kiai, habib, ustadz, talibul ilm yang cari ilmu, ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan, buruh, pengangguran, bekalmu apa? Kenapa? Mati gak lihat titel, mati gak lihat pangkat, mati gak lihat siapa dirimu, mati itu pasti, mati itu harga mati, mati itu harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Mosok jenengan model sama malaikat bisa dibayar berapa? Tak mundur sebentar itu kan nggak iso ya, pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan saya heran kepada manusia yang betah hidup di sini. Boleh saya nanya? Boleh? Banyak nggak orang yang suka berkeluh kesah? Banyak. Ibu termasuk korban atau pelaku? Korban itu maksudnya yang dengar curhat, yang dengar curhat itu namanya korban. Pelakunya yang suka curhat. Nah ini pelakunya hadir atau nggak hadir? Hadir ya. Namanya berkeluh kesah itu enak atau nggak enak? Nggak enak. Berarti dunia ini enak atau tidak enak? Karena banyak yang berkeluh kesah, ya berarti menurut orang-orang itu dunia itu nggak enak. Kalau nggak enak mestinya kita diajak pindah, mau atau nggak mau? Saking baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, saking baiknya Allah Taala, Huwar Rahman, Huwar Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita ditaruh di dunia ini cuma sebentar, ojo suwe-suwe, sakno awakmu. Kasihan kamu di dunia lama-lama, karena dunia itu tidak menyenangkan. Gak ada yang namanya istirahat di dunia, gak ada yang namanya nyaman di dunia. Semua yang kita suka pasti akan rusak. Semua yang kita suka pasti akan rusak. Itu dunia.
Makanya dunia dibuat sama Allah kita mampir di sini sebentar saja. Kenapa? Kasihan kalau lama-lama. Makanya terus dipindah ke akhirat, dipindah ke tempat yang penuh nikmat. Yang kenikmatannya nggak bakal rusak. Oh, tolong dijawab jujur sejujur-jujurnya. Suaminya ganteng enggak? Alhamdulillah. Ya, memang sebagai istri harus ngomong suaminya ganteng. Walaupun orang lain nganggap kaya ngono kok ganteng, nggak ngurus. Yang penting buat aku suamiku ganteng. Pertanyaan saya, kalau tambah umur tambah ganteng apa tambah elek? Itu dunia. Mungkin waktu nikah wahyu, waktu nikah ganteng, mungkin jalannya waktu tadinya gagah, berjalannya waktu semakin layu, semakin layu. Pohon yang tadinya luar biasa, tambah lama, buahnya semakin sedikit, lama-lama kena angin ambruk. Cat waktu beli, masya Allah, harganya berapa juta catnya? Awal dicat, wah bagusnya luar biasa. Setelah setahun kusam warnanya. Itu dunia. Nggak ada dunia kok tetap itu nggak ada, kecuali satu, yaitu para anbiya wal mursalin, auliya was sholihin, orang-orang yang ketempel dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ketempel dengan akhirat. Siapa ketempel akhirat, dicatnya pakai akhirat, dibuat sama Allah Ta'ala senang dengan akhirat, tambah tua kok dilihat semakin enak ya, semakin tua disaksikan semakin menyenangkan. Kenapa? Semakin dekat dengan akhirat semakin muluk, semakin dekat dengan akhirat semakin menyala. Karena dia berdekatan dengan yang kekal, maka dia pun mendapatkan sifat-sifat yang mirip kekekalan. Namanya akan dikenang, kebaikannya akan dikenang, wajahnya akan dirindukan, kehadirannya dicari. Kenapa? Karena dia sudah dekat sama akhirat sebelum pindah ke akhirat. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, masya Allah, tegang semua. Tanya sama ibu-ibu. Saya separuh jalan tadi nyetir, kemudian digantikan teman saya, karena saya ngantuk digantikan teman saya. Pertanyaan saya sama ibu-ibu, mohon maaf pemirsa, karena di hadapan saya ini banyak ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Makanya yang saya sapa ibu Adil ya Bu ya. Oke, nanya sama ibu-ibu, kekayaan terbesarmu apa? Sehat, apalagi? Anak, apalagi? Ilmu, apalagi? Bingung ya? Iman Islam, apalagi? Cinta Habib, oke, apalagi? Apalagi? Ternyata dari semua yang disebutkan, suami tak tersebutkan. Betul ya Pak ya? Betul ya? Masya Allah, anak disebutkan, suami sepurunipun ingkang kata. Ternyata tak tersebutkan oleh para istri yang ada di majelis ini. Anak itu kekayaan yang terbesar, betul. Tapi sering atau jarang marah sama anak? Sering ya? Sering. Pertanyaan kedua, yang mengandung anak 9 bulan siapa? Ibu atau tetangganya ibu? Ibu yang mengandung, betul ya? 9 bulan. Waktu mau melahirkan taruhannya apa? Nyawa. Berarti ibu sudah siap mati demi anak. Kenapa siap sabar demi anak setelah anak hidup kok nggak siap? Aneh ya? Mati siap, anaknya hidup, sabar nggak siap. Sabar nggak siap. Anak ini kalau tidak kita jaga sesuai perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW, bukan jadi harta yang berharga, justru akan jadi harta yang menyiksa. Kalau anak itu anak yang durhaka, anak yang tidak dicintai Allah dan Rasulnya, na'udzubillah min dzalik. Dan sekarang banyak anak jadi durhaka gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tuanya. Kok bisa?
contoh ya, orang tua dulu waktu saya masih kecil, nenek saya ya, nenek saya itu kalau lihat anak kecil pola, pelayon, gelundung, jelosor, jelunguk, apapun namanya, nggak dibilang nakal, enggak, cah pinter, anak pinter, pinter, betul. Tapi sekarang kalau anak ibu yang masih kecil lari nabrak vas kemudian jatuh pecah, ibu bilang anak pinter apa nakal? Yang muncul polanya gak karu-karuan, tingkahnya gak karu-karuan, motornya dulu, masya Allah, kalimat-kalimat kasar yang keluar, betul. Itu anaknya siapa? Anakmu. Alhamdulillah bukan anakku, anaknya sendiri dibilang nakal. Begitu seorang ibu atau ayah berkata nakal, maka malaikat mengatakan amin. Malaikat ucap apa? Amin. Berarti anaknya jadi anak nakal. Tapi kalau orang tua dulu anak pinter, padahal beling, padahal tingkahnya luar biasa, anak pinter, dibilang anak pinter, malaikat bilang amin. Makanya banyak ya, nggak sedikit ustadz atau kiai atau habib ngomong dulu waktu kecil saya nakal, betul ya, dulu waktu kecil saya nakal. Tapi orang tua kita nggak pernah ngomong anak nakal, anak pinter, makanya akhirnya jadi pinter. Paham ibu-ibu? Jadi kalau hartamu itu yang termahal anak, ya tolong anaknya dijaga, jangan disia-siakan, jangan dimarah-marahin, jangan hatinya pegel sama anak. Kenapa? Gak mungkin anak bisa jadi anak yang baik kalau orang tuanya hatinya tidak ridho kepadanya, hatinya nggak ayem kepadanya, hatinya pegel, mangkel, sumpet kepada anak. Gak mungkin anak bisa jadi anak yang soleh. Walaupun dipanggilkan habib, kiai, ustadz, kumpul jadi satu ngajari Al-Quran, anaknya nggak mungkin bisa jadi wali kalau orang tuanya hatinya pegel dan mangkel. Kenapa? Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Anaknya baca Al-Quran tapi orang tuanya sering mangkel, sering pegel, maka Allah mengatakan aku tidak ridho sama anak itu karena bapak ibunya tidak ridho. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya, orang tua dulu tuh indah sekali. Anak sakit panas, kalau orang sekarang aduh meh mati nggak mati piye, bingung, yang muncul kalimat-kalimat jelek. Tapi coba simbah-simbah terdahulu, anaknya sakit panas, cucunya sakit panas, komentarnya sama mantunya meh pinter, betul, ini mau pinter makanya sakit panas. Mantunya ngayal, mau pinter bagaimana, panasnya 39, ini cuma berjalan, ini bisa mati, ngayal. Mertuanya bilang ini mau pinter. Maksudnya mertuanya apa? Ojo kemurungsung, mikir yang bagus-bagus, ngomong yang bagus-bagus, bilang saja mau pinter, tapi ya bawa ke dokter sehingga hatinya tenang, kalimat yang keluar baik, malaikat amin, insya Allah sehat. Jelas ibu-ibu? Jadi kalau harta termahalmu anaknya dijaga. Pertanyaan berikutnya, kalau pagi anak berangkat sekolah, ibu kalau bangunkan anak yang mau berangkat sekolah biasanya sabar atau marah? Marah, betul. Marahnya bagaimana? Nanti sekolahnya terlambat, betul. Untuk sekolah kamu marah, tapi untuk sholat subuh kamu gak pernah marah. Azan subuh sudah berkumandang, matahari hampir terbit, kamu nyantai-nyantai saja. Kenapa? Belum jam 7 pagi, belum waktunya terlambat sekolah. Jadi lebih takut anaknya telat sekolah daripada anaknya telat sholat. Makanya gak mungkin anak ini jadi anak yang berbakti sama orang tua, karena orang tua tidak membuat anaknya berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai besok bilang sama anak, telat gak jadi masalah untuk sekolah, tapi telat sholat kamu berurusan sama bapak dan ibumu. Begitu. Ini kelihatannya pelaku semua nih.
Ya tidak apa-apa, kalau yang saya omongkan pas itu alhamdulillah, berarti belajarnya tepat sasaran, tinggal kita rubah jadi yang lebih baik lagi. Gimana nanti selesai dari majelis ini kita bisa menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak kita, kita. Kemudian ngasih nama anak, masya Allah, katanya ini harta termahal. Orang itu kalau punya toko ngasih nama mikir, toko saya namanya apa ya, betul ya? Toko saya namanya apa? Nanya sini, untuk apa? Pengen nama toko yang bagus. Giliran nama anak dikasih sama Allah kesempatan pakai namaku, bayangkan, suruh pakai namanya Allah, tapi kamu tambahin dia depannya hamba, hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahim, hambanya Al-Latif, hambanya Al-Qahar, Abdul Qahar, Abdul Rahman, Abdul Latif. Pilih nama yang lain. Kenapa? Abdul Rahman kurang keren, Abdul Latif kurang keren, kurang cakep. Dikasih nama anak perempuannya, pakai sifat-sifatnya Allah Ta'ala, Nur. Pakai nama anaknya Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Pakai nama istrinya Nabi Khadijah, Aisyah. Pakai namanya orang-orang mulia dalam Al-Quran, Maryam. Silahkan dipakai. Justru pakai nama nggak jelas, nggak jelas. Nama nanti kalau dipanggil akhirat kurang berbobot, kurang berbobot. Coba nanti di akhirat anak kita dipanggil namanya Fatimah Indramayu, masya Allah. Ya, Fatimah from Indramayu. Gagah itu di akhirat. Nah sekarang enggak, namanya Marpokal. Ditanya, Marpokal ini nama dari mana? Singkatan antara istri dan suami. Ya, suaminya mungkin namanya Martono, ya. Nah, terus istrinya namanya siapa? Digabung jadi satu. Bukan nggak boleh, saya nggak ngomong nggak boleh, boleh saja. Anak-anakmu, sakarepmu mau kasih nama. Tapi Allah dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan setiap orang itu nanti akan dipanggil sesuai namanya di akhirat. Jangan sampai anak kita di akhirat malu, jangan sampai nanti kita di akhirat malu. Dan nama itu berpengaruh kepada jiwa manusia. Kalau namanya bagus, nanti manusianya insya Allah akan jadi bagus. Kalau namanya kurang pas, nanti manusianya jadinya kurang pas. Cek nama anakmu masing-masing, tapi nggak perlu rubah KTP-nya. Nanti repot kelurahan, tiba-tiba banyak warga ganti nama, ngurus KTP-nya repot dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah, seperti saya misalnya, nama saya itu dikasih nama oleh ayah saya Naufal, Nun waw fa'lam, Naufal. Tapi petugas yang mencatat surat ya, suruh tulis Novel nggak bisa, A-nya diganti E, jadinya Novel. Padahal nama saya Naufal. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati petugas, sampai sekarang dipakai di KTP, di KK dan lain sebagainya. Tapi nama saya Naufal. Apa artinya Naufal? Pria tampan. Oh iya, pria tampan. Apalagi Naufal artinya serigala. Apalagi Naufal artinya orang yang dermawan. Maka saya ditanya sama orang-orang, Habib namanya Naufal bagaimana? Saya adalah serigala yang tampan dan dermawan. Maksudnya bagaimana, Habib? Kalau saatnya saya menyala, saya akan menyala. Tapi kalau nggak perlu ada yang disalak, maka saya akan menjadi seseorang yang wajah saya cukup meneduhkan dan menenteramkan. Jadi tahu kapan waktunya menyala, kapan waktunya diam. Karena kalau nggak ada serigalanya, ya namanya juga manusia, harus ada sisi serigala. Kalau bangsa ini membutuhkan, masa menghadapi penjajah kita mau senyum-senyum. Ya kalau ada yang mau menghajar rakyat Indonesia, maka kita harus tampil yang terdepan seperti pejuang-pejuang kemerdekaan, maju pantang mundur. Jelas Ibu? Alhamdulillah, saya nggak lihat jam tadi. Oh ya nih, udah 25 menit. Saya udah janji nggak mau ceramah lama-lama. Karena saya jalannya udah lama. Solo Indramayu sampai sini kan udah lama. Jadi ceramahnya nggak usah lama. Tapi ya jangan sebentar. Udah jauh-jauh kok cuma 25 menit ya keterlaluan. Tapi kalau kelamaan kesian yang lagi kelaparan, apalagi Bangsar panas-panas berdiri saudara-saudara, dan gak jelas ada yang menggantikan atau tidak. Walaupun SOP-nya 15 menit sekali, kadang-kadang dikerjain sama temennya jadi 1 jam gak ganti. Berapa menit gantinya?
Nggak ada gantinya. Masya Allah. Saya punya alasan untuk nggak lama-lama ceramah. Ini kesian nih kanan kiri. Yang di sini beruntung nih, dingin. Yang di sana sembunyi di balik speaker. Sesuaikan kondisi. Lanjut boleh? Oh, belum ceramah kok. Ini belum ceramah. Baru